Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Widya Nurul dari kelas 10 DPIP 2 akan menceritakan sebuah legenda dari Pulau Batam, yaitu legenda Sungai Jodoh. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Pulau Batam, Kepulauan Riau, hidup seorang gadis yatim piatu bernama Mah Bungsu. Dia tinggal di sebuah kampung kecil yang letaknya berada di tengah pulau. Untuk menghidupi dirinya, Mah Bungsu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Mak Pia. Sang majikan mempunyai seorang putri bernama Siti Maya. Suatu hari, ketika sedang mencuci pakaian majikannya di tepi sungai, Mah Bungsu dikejutkan oleh seekor ular yang datang mendekat. Tetapi karena sang ular hanya berputar-putar saja sambil menunjukkan luka mengangat di bagian punggung, dia menjadi iba dan memberanikan diri untuk memegangnya. Selanjutnya, sang ular diletakkan dalam sebuah keranjang bersama dengan pakaian yang telah selesai dicuci. Sesampainya di rumah, sang ular ditempatkan dalam sebuah kotak kayu untuk dirawat lukanya. Beberapa hari kemudian, luka membaik dan akhirnya sembuh total. Namun, Mah Bungsu tetap memeliharanya hingga menjadi besar. Dan seperti semua jenis ular, sang ular peliharaan Mah Bungsu juga berganti kulit secara teratur. Agar tidak berserakan kemana-mana, Mah Bungsu mengumpulkannya untuk dibakar di belakang gubuknya. Tetapi, suatu keanehan terjadi ketika kulit itu dibakar, asapnya mengumpul sangat besar. Pada saat tertiup angin ke arah negeri Singapura, dari dalam kepulan asap tersibaklah tumpukan uang, emas, dan berlian. Bulan berikutnya, ketika sang ular berganti kulit lagi, kepulan asap dari kulitnya dibakar mengarah ke negeri Jepang. Sehingga ketika tersibak, muncullah peralatan kebutuhan sehari-hari yang berasal dari Jepang. Begitu juga ketika asap mengarah ke arah Lampung, maka yang tersibak berupa gulungan kain tapis dengan berbagai macam corak dan motif. Kejadian ini berlangsung berulang kali hingga akhirnya Mah Bungsu menjadi orang kaya baru di kampungnya. Oleh karena sifat Mah Bungsu yang baik hati dan tidak begitu silam dengan kekayaan, maka sebagian dari harta yang didapatnya disumbangkan untuk membantu sesama. Alhasil, namanya pun menjadi harum dan terkenal sebagai seorang dermawan. Namun, namanya juga manusia, selalu saja ada orang yang tidak suka dengan kesuksesannya. Ya, misalnya, mantan majikannya ini menuduh bahwa Mah Bungsu pasti memelihara tuyul atau bahkan kesembunyi dengan tidak kalah usil dengan Mak Pia, sang suami, Pak Buncal malah menuduhnya melakukan pencurian selama bekerja di rumahnya. Oleh karena penasaran, kedua orang ini ditemani beberapa warga yang tidak suka juga dengan Mah Bungsu melakukan penyelidikan ke rumahnya. Namun, walau telah dilakukan penyelidikan selama berhari-hari, tapi mereka tetap tidak dapat mengetahui rahasia di balik kesuksesan Mah Bungsu dalam mencari kekayaan. Hanya Mak Pia seoranglah yang merasa ada keganjilan di dalam rumah. Dia melihat ada seekor ular besar yang bebas berkeliaran di dalam rumah. Manalah mungkin adik betina berani tinggal di dekat rumah bersama ular, tanyanya dalam hati. Keberadaan ular sebesar betis itu tentu saja membuat Mak Pia menjadi tambah penasaran. Hampir setiap sore, dia dan anaknya, Siti Mayang, mengintip aktivitas Mah Bungsu bersama ular peliharaannya. Hingga akhirnya mengetahui
bahwa kulit ular yang mengelupaslah yang membuat Mah Bongsu menjadi kaya. Kita harus mencari ular sebesar itu di hutan, bisiknya pada Siti Mayang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke hutan mencari ular. Di tengah hutan, anak beranak ini menemukan seekor ular besar dengan warna kulit yang indah sekali, namun sangat berbisa. Tanpa berpikir panjang, mereka pun membawanya pulang dengan menggunakan karung beras. Sesampainya di rumah, sang ular berbisa tidak ditempatkan dalam sebuah kotak tersendiri, tetapi malah di tempat tidur Siti Mayang. Jadi, Mak Piah menghendaki sang anak tidur dengan ular itu. Harapannya agar si ular menjadi senang dan bermurah hati memberikan harta yang berlimpah. Namun baru beberapa menit berada di samping Siti Mayang, sang ular tiba-tiba terusik dan langsung menggigit lengannya. Tidak berapa lama kemudian, Siti Mayang pun terkapar dan meninggal dengan mulut berbuih. Di lain tempat, selepas maghrib, tiba-tiba ular peliharaan Mah Bongsu berbicara. "Bongsu, dapatkah engkau mengantarku ke tempat kita bertemu dahulu?" Singkat cerita, sesampainya di tepi sungai, sang ular langsung saja mengutarakan niatnya untuk mempersunting Mah Bongsu. Sebelum Mah Bongsu menjawab karena bingung, sang ular langsung saja menanggalkan kulitnya, dan seketika itu juga beralih wujud menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Sementara kulitnya terlempar jauh hingga ke halaman rumah Mah Bongsu dan menjadi sebuah gedung megah. Melihat sang ular telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, tentu saja membuat hati Mah Bongsu berbunga-bunga dan langsung saja menerima pinangannya. Mereka pun akhirnya menikah dengan pesta yang sangat meriah di dalam bangunan megah yang tadinya merupakan kulit sang ular tersebut. Dan sungai tempat pasangan ini bertemu kemudian berjodoh menjadi suami istri oleh masyarakat setempat, kemudian dinamakan sebagai Sungai Jodoh. Sekian cerita asal usul Sungai Jodoh dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.